Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mau sama-sama kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Anak-anakku, apa yang akan kamu minta jika kamu diminta untuk menuliskan 5 hal yang paling kamu inginkan saat ini? Mungkin ada yang menginginkan virus corona cepat berlalu, ingin segera kembali bisa bersekolah, ingin mainan baru, gadget baru, ingin pergi berlibur, dan lain-lain. Namun, bila kamu diminta untuk menuliskan apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu, apa yang akan kamu tuliskan? Apa sih yang menjadi keinginan Allah di tengah dunia ini? Anak-anak, hari ini kita telah sampai pada bagian ketiga dalam seri doa Bapa Kami, yakni datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu, apa arti kalimat ini? Pertama, datanglah kerajaanmu merupakan suatu permohonan agar Allah memerintah. Memang Allah sudah memerintah, tetapi ada banyak orang yang belum mengakuinya sebagai raja di atas segala raja. Kita berdoa supaya orang-orang itu mau mengakuinya sebagai raja di atas segala raja. Kita menyatakan datanglah kerajaanmu. Berarti kita menyatakan bahwa kita menerima Allah untuk berkuasa dan memerintah atas kehidupan kita. Kedua, datanglah kerajaanmu juga merupakan harapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Ia akan memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Apakah kamu benar-benar merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ketiga, jadilah kehendakmu adalah sebuah pernyataan bahwa kita mau menerima kehendak Allah dan siap untuk menaati firman Allah. Jadilah kehendakmu menyatakan sifat kelembutan hati, yakni menerima tanpa tanya apa sih yang Tuhan berikan. Di bumi seperti di surga memiliki pengertian bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam konteks dan kehendak Allah, artinya kehendak Allah yang berlaku di seluruh alam semesta, berlaku juga dalam kehidupan kita setiap hari. Di surga, semua makhluk melakukan kehendak Allah dengan sukacita. Oleh karena itu, kita meminta agar kehendak Allah juga dilakukan dengan sukacita oleh manusia di bumi. Yang keempat, anak-anakku, Tuhan mengajar kita untuk hidup berpusat pada Allah, atau disebut teosentris, dan bukan berpusat pada diri sendiri atau egosentris. Ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, bukan kerajaanku. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tidak jarang dalam kita berdoa atau bersikap, kita justru berfokus pada keinginan atau kehendak kita pribadi. Mungkin kita berdoa agar kita bisa mendapatkan sesuatu, misalnya PlayStation 5. Padahal, kalau Tuhan memberikan PlayStation 5 nih, kita belum bisa mengatur waktu dengan baik. Bukannya tidak mungkin kan kita akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain games. Kita menjadi lupa waktu, lupa makan, lupa mengerjakan tugas, lupa mandi, lupa untuk istirahat. Dan hal ini tentu tidak baik untuk diri kita. Anak-anak, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Ia mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita memohon agar Allah memerintah sebagai Raja di atas segala raja dalam hidup kita, dan belajar melakukan kehendak Allah dengan sukacita dan hidup berpusat pada Allah. Amin.